Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat temenan saya, selamat berjumpa kembali. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita bertemu dalam alur film The Proposal. Tak berlama-lama, mari kita simak alur cerita film ini. Film diawali dengan adegan seorang pria tampan dan gagah bernama Andrew yang terburu-buru berangkat kerja. Dia berusaha secepat mungkin sampai kantor sebelum bosnya datang. Sementara itu, bosnya yang bernama Margaret yang biasa dipanggil Maggie sedang bersiap menuju ke kantor. Maggie adalah kepala editor di suatu perusahaan penerbit buku di kota Boston, Amerika Serikat. Di kantor, seluruh karyawan sangat takut pada Maggie karena sifatnya yang galak dan perfeksionis. Mereka semua menyebutnya nenek sihir kalau tidak ada orangnya tentunya. Sesampai di kantor, Andrew kemudian menemani Maggie ke ruangan seorang marketing kantor bernama Bob. Maggie memecat Bob hanya gara-gara satu masalah kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan kurang dari 10 menit. Kesalahannya adalah lupa menelpon salah satu penulis buku untuk tampil di acara TV bulan depan. Padahal hanya telepon si penulis saja masalah sudah selesai. Tapi ternyata bos Maggie lebih suka memecat si Bob. Ketika kembali ke ruangannya, Maggie menyuruh Andrew lembur hari Minggu untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum selesai. Karena hari Minggu, Andrew keberatan karena sudah ada rencana mau pulang kampung, yaitu neneknya yang di Alaska merayakan ulang tahun ke-90. Tetapi Maggie tidak peduli. Jika hari Minggu Andrew tidak datang, maka Maggie akan memecat Andrew. Mendengar itu, Andrew langsung menghela nafas dan mengeluh dada. Sabar. Waktu berlalu, Maggie dipanggil atasannya yang memberitahu bahwa visa perpanjangan di Amerika ditolak. Ternyata Maggie adalah imigran dari Kanada. Sebelum visanya disetujui untuk perpanjangan, Maggie tidak boleh pergi sebelum izin visa disetujui. Namun ia tetap pergi ke suatu tempat gara-gara proyeknya tak berjalan lancar. Padahal sudah ada anak buahnya yang bertugas di sana. Namun Maggie tak pernah percaya pada siapapun. Jadi dia selalu turun tangan sendiri. Akibat pelanggaran tersebut, Maggie terancam dideportasi dari Amerika. Kalau Maggie dideportasi, yang menggantikan posisinya adalah Bob, pria yang baru saja dipecatnya. Di tengah obrolan, Andrew datang. Maggie yang bekerja keras dan tidak mau rugi itu segera memutar otak mencari bagaimana solusinya yang terbaik. Maggie mendapat gagasan. Dia menyusun rencana untuk mengatakan akan menikah dengan Andrew. Tujuannya adalah agar tidak dideportasi. Maggie ingin memuluskan pekerjaannya dan bilang kalau sebenarnya dia dan Andrew itu sebentar lagi akan segera menikah secara hukum. Oh ya, deportasi itu apa sih? Deportasi adalah ketetapan sipil yang dikenakan pada orang yang bukan warga negara asli atau naturalisasi atau orang asing. Orang asing tersebut biasanya tidak kembali ke negara ia berasal. Mereka biasanya memasuki negara secara ilegal atau tanpa paspor dan visa yang sesuai. Jadi apabila Maggie menikah dengan Andrew yang berkewarganegaraan Amerika, maka dia tidak akan dideportasi. Agar masalah ini bisa cepat selesai, atasan Maggie percaya. Sebenarnya Andrew sendiri bingung. Namun Maggie memaksa Andrew untuk bisa melakukan hal tersebut. Andrew sebenarnya ingin menolak, tapi dia tidak mempunyai keberanian.
Dalam ruangan Maggie, Andrew bertanya pada Maggie, apa maksudnya? Maggie pun menjelaskan panjang lebar tentang masalah visanya yang bermasalah. Kondisinya sudah seperti itu, Maggie tetaplah Maggie yang punya harga diri yang sangat tinggi. Tanpa minta persetujuan Andrew, terlebih dahulu dia langsung bilang kalau mereka berdua akan kawin kontrak sampai proses visanya selesai diperpanjang. Lalu bulan depannya mereka akan bercerai. Alasannya sederhana, Maggie dideportasi, maka posisinya akan digantikan Bob. Sedangkan Bob membenci mereka, maka Bob akan memecat Andrew karena Bob sangat membenci mereka berdua. Pasti saat menjadi pimpinan nanti akan memecat Andrew. Terpaksa Andrew menuruti rencana Maggie. Sepulang kerja mereka pergi ke kantor imigrasi dan dengan songong Maggie menyuruh si petugas untuk segera mengurus pernikahan Maggie dan Andrew karena Maggie sedang sibuk. Sambil menahan kesal, petugas menjelaskan bahwa prosedur pendaftaran pernikahan dua orang yang beda kewarganegaraan itu lebih sulit dari pendaftaran pernikahan biasa. Nantinya, Andrew dan Maggie harus menjalani proses wawancara secara terpisah serta akan mendapat pengawasan khusus. Jika pernikahan ini hanya kebohongan, maka Maggie akan dideportasi serta dilarang kembali ke Amerika lagi selamanya. Sedangkan Andrew akan dihukum penjara selama 5 tahun, bahkan didenda $250.000. Maggie berusaha meyakinkan kalau pernikahan ini sungguhan. Dia dan Andrew memang benar-benar sepasang kekasih. Buktinya hari Minggu besok mereka berdua sudah punya rencana menginap di rumah orang tua Andrew untuk merayakan ulang tahun nenek Andrew. Setelah keluar dari kantor imigrasi, Maggie mulai mengatur perubahan jadwal kerjanya. Dia membuat jadwal baru antara dia dan Andrew. Kemudian dia juga membacakan peraturan-peraturan selama proses sandiwara ini. Karena merasa dimanfaatkan, Andrew kesal, apalagi resiko kalau ketahuan terlalu besar. Jadi jika tetap ingin melanjutkan rencananya, Andrew mengajukan 3 permintaan. Pertama, memohon agar buku naskah buatannya diterbitkan. Kedua, Andrew ingin dipindah ke divisi editor. Ketiga, Maggie harus berlutut sambil berkata agar Andrew mau menikahinya. Maggie terkejut, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa dan menuruti kemauan Andrew. Hari yang ditunggu telah tiba. Andrew berangkat pulang kampung. Dan ketika di pesawat, Maggie mengatakan nanti selama di Alaska dia akan menginap di hotel saja. Setahu Maggie, Alaska adalah wilayah pinggiran Amerika. Jadi keluarga Andrew pasti keluarga yang miskin. Maggie berjanji tidak akan merepotkan keluarga Andrew. Maggie juga mengatakan saat proses wawancara dengan petugas, dan ketika petugas bertanya nanti, Andrew harus menjawab mereka sudah sering berpacaran. Dan ketika ditanya berpacaran di mana, maka Andrew harus menjawab berpacaran di apartemen Maggie. Sesampai di Alaska, mereka berdua disebut nenek serta ibu Andrew. Maggie merasakan perasaan yang aneh di sepanjang jalan. Mengapa semua nama toko di sana sama seperti nama keluarga Andrew? Bahkan brand tas yang dipakai ibu Andrew juga menggunakan nama keluarga Andrew. Kemudian ibu Andrew meminta Maggie untuk menginap di keluarga Andrew. Karena takut dicurigai, akhirnya Maggie terpaksa menuruti kemauan ibu Andrew. Namun ketika mengetahui kalau perjalanan menuju rumah Andrew harus naik kapal boat, Maggie bertanya kenapa Andrew tak pernah memberitahu kalau keluarganya sangat miskin sampai-sampai rumahnya ada di pedalaman. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, mereka sampai di rumah keluarga Andrew. Maggie tercengang ketika tahu rupanya pulau ini adalah pulau pribadi milik keluarga Andrew dan bandara juga adalah milik keluarga Andrew.
Ternyata di dalam rumah telah dipersiapkan segalanya. Keluarga Andrew mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan Andrew yang dihadiri oleh banyak orang. Maggie bertanya kepada Andrew, kenapa tidak memberitahu dari awal kalau dia adalah anak sultan? Dan dengan santai, Andrew menjawab, itu tidak penting. Ternyata mantan pacar Andrew juga ada di situ dan berkenalan dengan Maggie. Sang ibu lalu memanggil dan meminta putranya untuk bercerita bagaimana dia melamar Maggie karena tidak pernah diskusi soal ini. Maggie dan Andrew pun ngarang bebas, tapi gara-gara tidak sinkron, mereka berdua jadi debat, saling menyindir satu sama lain. Selesai bercerita, orang-orang menjadi bahagia. Semua keluarga Andrew dan para undangan menyaksikan kemesraan antara Maggie dan Andrew. Walaupun mereka tidak ada rencana untuk demikian, namun ternyata sandiwara ini berlangsung dengan sangat bagus. Akhirnya malam tiba. Maggie tidur di kamar Andrew. Maggie tidur di ranjang dan Andrew di. Keesokan paginya Maggie sedang menelpon, tapi ia diganggu anjing keluarga. Tiba-tiba burung elang menyambar anjing imut itu. Maggie berteriak. Akhirnya anjing imut itu dilepaskan elang tersebut dan tepat jatuh di tangan Maggie. Si burung elang mengganggu lagi. Melihat kejadian itu, Andrew datang menghampiri. Maggie mengadu kalau burung elang mengambil HP-nya. Sebagai calon suami yang baik, walaupun cuma pura-pura, Andrew akan membelikan HP baru buat Maggie. Andrew menyuruh Maggie untuk memeluknya karena di jendela ada ibu dan nenek lagi melihat mereka berdua. Kemudian saat siang hari, Andrew menemui ayahnya yang sedang bermain golf. Ayahnya memberitahu kalau sebentar lagi akan pensiun, jadi dia berharap Andrew mau meneruskan bisnisnya. Dengar obrolan yang ternyata sudah berulang-ulang kali diobrolkan itu, Andrew kesal. Dari dulu ayahnya selalu memaksa seperti itu. Bahkan sampai menjodohkan Andrew dengan anak rekan bisnisnya yang padahal dari kecil Andrew bercita-cita ingin menjadi editor yang bisa menerbitkan bukunya sendiri. Jika bukan karena ulang tahun nenek, dia juga tidak mau pulang. Pertengkaran pun terjadi. Akhirnya Andrew meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu di tempat lain terlihat ibu, nenek, Maggie dan mantan pacar Andrew pergi ke bar khusus wanita. Karena sesuai tradisi sebelum menikah mereka harus mengadakan pesta untuk melepas masa lajang terlebih dahulu. Tapi karena pesta semakin liar, Maggie memilih mencari udara segar keluar. Di luar, mantan pacar Andrew menghampiri. Dia memberi selamat dan mengatakan bahwa Maggie adalah wanita beruntung karena dapat memiliki pria baik seperti Andrew. Ia juga cerita bagaimana kenangan indahnya waktu dulu masih pacaran dengan Andrew. Mendengar cerita itu ternyata Maggie bingung kenapa dia merasa ada perasaan aneh pada dirinya. Sepertinya dia cemburu. Di tempat lain, Andrew sedang melampiaskan amarahnya dengan mengkampak kayu sambil mendengarkan musik. Sang ibu yang tahu banyak sekali tentang anaknya, dia pasti sedang tengah berantem dengan bapaknya. Ibu Andrew langsung menghampiri suaminya dan memarahinya karena dari dulu pertengkaran ayah anak tak pernah berubah. Kenapa suaminya selalu egois menyuruh mengurus bisnis keluarga padahal Andrew tidak suka.
Ibu Andrew ingin sekali suaminya menerima pilihan hidup putra mereka satu-satunya itu. Dari jauh, Maggie tak sengaja mendengar pertengkaran mereka. Saat mau tidur, Maggie bertanya mengapa lebih memilih menjadi editor daripada meneruskan bisnis keluarga. Andrew menjawab dia manusia biasa yang punya cita-cita. Mungkin cita-citanya bukan sesuatu yang hebat, cuma jadi editor. Tapi bagaimanapun juga itu tetap cita-citanya dari kecil. Karena terbawa suasana, maka Maggie lalu bercerita tentang kisah hidupnya. Ia adalah anak sebatang kara dari Kanada. Maggie pergi ke Amerika tanpa punya siapa-siapa. Ia bertahan hidup dan berjuang sendirian, hingga akhirnya ia bisa bekerja di sebuah perusahaan besar, bahkan sampai punya jabatan tinggi seperti sekarang ini. Jabatan ini mungkin karena kerasnya kehidupan di masa lalu. Itulah perlahan-lahan sifatnya bisa berubah. Mendengar itu, Andrew mengerti pribadi Maggie yang sebenarnya. Tiba-tiba keluarga Andrew datang untuk masuk ke kamar Andrew. Mereka ingin memastikan kemesraan Andrew. Siangnya, Maggie ingin berjalan-jalan dengan bersepeda untuk menenangkan pikirannya. Karena semalam Maggie menangis di pelukan Andrew. Namun bukannya tenang, tetapi perasaannya malah campur aduk setiap kali ingat peristiwa semalam. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh dari dalam hutan. Waktu diperiksa, ternyata si nenek terlihat sedang melakukan ritual seperti pawang hujan untuk melancarkan acara pernikahan cucunya. Ketika disapa oleh Maggie, nenek malah mengajak Maggie ikut menari bersamanya. Agar tak dianggap durhaka meskipun canggung, akhirnya Maggie menurut dan akhirnya mereka menari bersama-sama. Maggie ternyata bukan menari, malah ngedance. Ketika sedang asik berjoget, tiba-tiba Andrew datang untuk mengajak Maggie membeli HP baru. Meskipun malu, Maggie kemudian mengikuti Andrew. Maggie bilang kalau dia harus membalas email dari kliennya. Karena HP baru itu bukan smartphone, maka Andrew mengajak Maggie ke warnet. Ketika Maggie sedang memakai komputer, dari jendela ia melihat Andrew sedang ngobrol dengan mantannya. Maggie mulai sadar bahwa ia merasa mulai menyukai Andrew dan dia cemburu. Namun Maggie sadar bila Andrew tak mungkin menyukainya. Ketika mereka pulang, mereka bertemu dengan nenek dan ibu Andrew. Mereka naik kapal boot dan meminta Maggie untuk ikut. Nenek mengajak Maggie ke toko baju dan memberikan gaun yang indah. Tak hanya gaun, nenek juga memberi kalung berusia ratusan tahun, hadiah dari keluarga Andrew. Nenek ingin memberikannya pada istri Andrew, cucu tersayang. Nenek percaya Maggie pasti mampu menjaganya. Mendengar perkataan nenek tersebut, Maggie terharu. Setelah bertahun-tahun dia hidup sendiri, akhirnya dia menemukan limpahan kasih sayang. Maggie, nenek, dan ibu Andrew bercengkrama dengan sangat bahagia. Kelihatan sekali kalau nenek dan ibu Andrew sangat menyayangi Maggie sebagai calon keluarga mereka. Kemudian mereka pulang. Maggie naik boot bersama Andrew. Tiba-tiba Maggie mengambil alih kemudi dan dipacu dengan kecepatan tinggi sebagai luapan isi hatinya. Maggie bilang ke Andrew bila dia tak bisa meneruskan sandiwara ini. Ia tidak tega membohongi keluarga Andrew, dan Andrew berusaha menenangkan Maggie. Syukurlah Maggie masih selamat.
Andrew sangat khawatir, seakan tidak ingin kehilangan. Sesampai di rumah, ayah Andrew mengajak Maggie dan Andrew ke gudang. Ternyata di sana telah ada petugas imigrasi yang siap mengusir Maggie. Ayah Andrew dan pegawai imigrasi sudah tahu kalau hubungan mereka berdua settingan. Petugas mengancam Andrew agar jujur daripada dipenjara. Namun, mendengar ancaman tersebut, bukannya Andrew cerah, malah Andrew mengatakan bahwa dia benar-benar mencintai. Andrew menolak pernyataan petugas tersebut, dan Andrew mengatakan akan menikah secepatnya. Andrew tahu kalau itu adalah ayahnya yang melakukannya, agar Andrew meneruskan bisnis keluarga. Maggie tercengang mendengar pernyataan dari Andrew. Kemudian Andrew mengajak Maggie untuk segera berlalu dari tempat itu. Menjelang hari H, Andrew harus tidur di kamar yang lain. Andrew berpikir apa yang diucapkan tadi memang benar adanya. Dia mencintai Maggie. Di sisi lain, Maggie tidak bisa tidur. Dia merasa mencintai Andrew, tapi dia tidak yakin kalau Andrew mencintainya. Kata-kata Andrew tadi yang membuat dia sangat berkesan. Hari pernikahan pun tiba. Hari itu, para undangan datang berbondong-bondong. Pesta terlihat sangat meriah. Petugas imigrasi pun ikut hadir dalam pernikahan itu. Namun, ketika janji pernikahan akan diucapkan, Maggie meminta untuk berhenti. Maggie menceritakan semua sandiwara itu. Maggie meminta maaf, dan Maggie memberitahu kepada semua yang hadir bahwa Maggie merasa sangat bahagia berada di keluarga Andrew. Maggie merasakan begitu banyak kebaikan dan kehangatan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Kepada petugas imigrasi, Maggie mengatakan bahwa dialah yang merencanakan semuanya ini. Andrew hanyalah korban. Setelah membongkar semuanya, Maggie pergi dan Andrew menenangkan semuanya. Andrew menuju kamar. Dia menemukan baju pernikahan, naskah, hasil karya Andrew, dan selembar surat perpisahan. Di surat, Maggie mengatakan sebenarnya naskah Andrew sangat bagus, namun dia tidak menerbitkannya karena takut kehilangan Andrew, asisten terbaiknya. Sebelum kembali ke Kanada, Maggie berjanji akan menerbitkan naskah tersebut, dan dia meminta maaf pada Andrew. Saat kebingungan, tiba-tiba mantan pacar Andrew datang. Dia memberitahu Andrew kenapa tidak dikejar kalau benar-benar cinta. Mendengar itu, semangat Andrew tumbuh, dan kemudian dia mengejar Maggie. Kembali ke Maggie yang berada di kapal boot. Petugas imigrasi mengatakan memberi waktu sampai besok kepada Maggie untuk mengemasi barang-barangnya kembali ke Kanada. Di sisi lain, terlihat ayah Andrew memarahi Andrew agar tidak bertindak bodoh. Melihat dan mendengar perdebatan ayah dan anak yang tak pernah usai itu, nenek jatuh pingsan, kena serangan jantung, dan pesawat ambulan pun datang untuk membawa nenek. Di dalam pesawat, nenek meminta Andrew dan ayahnya untuk baikan. Sebelum meninggal, nenek Andrew mengatakan agar ayah dan anak berjanji untuk tidak bertengkar lagi. Mereka harus berbaikan selamanya. Demi sang nenek, mereka berdua kemudian berjanji untuk tidak bertengkar lagi. Melihat kesanggupan mereka berdua, nenek tenang. Kemudian
Nenek perlahan-lahan memejamkan mata. Dia bahagia sekali bisa pergi dengan tenang. Tapi itu ternyata aksen nenek. Nenek membuka mata dan menyuruh mereka untuk mengejar Maggie. Dan karena nenek kenal banget dengan pilot, maka nenek menelpon pilot untuk putar arah ke bandara, atau nenek akan mengadu ke ibunya pilot tersebut. Andrew menghubungi temannya yang bekerja di bandara untuk menghentikan penerbangan ke Boston, namun terlambat. Keesokan harinya terlihat Maggie sedang membereskan barang-barang di kantornya. Ia meminta bantuan kepada salah satu karyawan. Tiba-tiba Andrew datang. Andrew marah kepada Maggie dan memintanya jangan pergi. Jangan pernah meninggalkan dirinya setelah menghancurkan hidupnya. Andrew bertanya pada Maggie, apakah dia tahu bagaimana rasanya 3 tahun menjadi karyawan dari bos galak dan kejam seperti Maggie? Dan apakah dia tahu bagaimana dihancurkan hidupnya ketika pernikahan yang begitu besar direncanakan kemudian dihancurkan Maggie begitu saja? Bagaimana perasaan keluarga Andrew? Apakah Maggie tidak berpikir yang sejauh itu? Mengapa Maggie melakukan itu? Andrew sangat marah kepada Maggie. Andrew merasa mentalnya begitu hancur. Namun dari semuanya itu, yang paling menghancurkan hati Andrew adalah Maggie telah menghancurkan hati Andrew. Maggie, bos galak dan kejam yang telah mencuri hati Andrew. Andrew tidak ingin kehilangan Maggie lagi. Maggie tidak boleh pergi meninggalkan Amerika. Andrew mengungkapkan cintanya dan memberanikan diri untuk melamar bos galak tersebut. Maggie menerima lamaran Andrew karena dia juga mencintai. Setelah kejadian itu, mereka pergi ke petugas imigrasi. Walaupun petugas itu masih kesal, namun petugas itu memberi kesempatan kedua bagi mereka. Andrew dan Maggie mengajukan proses pernikahan ulang, dan petugas meminta jangan lagi ada kebohongan. Setelah Andrew dan Maggie siap, petugas pun mempersilahkan, dan film pun selesai.